lihat saja. Jadi mengenai kebijakan fiskal, ya, mengenai kebijakan fiskal, bahwa kebijakan fiskal itu apa? Kata fiskal itu sendiri berasal dari kata fiskus. Ini adalah bahasa Yunani yang berarti kas negara. Nah, kalau kita mendengar kata kas, kita berbicara mengenai kas, entah itu kas negara, entah itu kas perusahaan, atau kas rumah tangga, di dalam kas ini ada aliran uang. Dalam arti akan ada penerimaan dan kemudian ada pengeluaran. Maka sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kebijakan fiskal, itu kita membahas, kita berdiskusi mengenai aliran uang. Nah, aliran uang yang mana? Dalam arti luas, aliran uang itu berarti aliran uang di dalam perekonomian. Kalau kita berbicara mengenai aliran uang di dalam perekonomian, kita kembali lagi pada siapa sih pelaku perekonomian secara makro? Masih ingat ya? Ada 4 pelaku utama, ada 4 pelaku. Yang pertama adalah sektor rumah tangga, household sector. Yang kedua adalah sektor bisnis atau sektor swasta. Yang ketiga adalah sektor pemerintah. Dan yang keempat adalah sektor luar negeri. Aliran uang melalui sektor rumah tangga kita sebut sebagai pengeluaran konsumsi, C. Melalui sektor swasta atau sektor bisnis kita sebut sebagai pengeluaran investasi, investment, I. Pengeluaran atau aliran uang melalui sektor pemerintah kita sebut sebagai government expenditure. Harus diingat di sini bahwa government expenditure ini adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kalau aliran uang atau pengeluaran pemerintah tersebut untuk pembelian barang modal? Nah, kalau pengeluaran pemerintah itu di dalam bentuk pembelian barang modal, berarti pemerintah itu berperan sebagai swasta, akan masuk di investasi. Jadi G ini adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Kemudian aliran uang melalui sektor luar negeri kita sebut sebagai net export, ekspor neto, yang merupakan ekspor dikurangi impor. Maka yang namanya ekspor neto ini bisa positif, bisa negatif. Ketika ekspornya itu lebih besar dibandingkan impor, maka ekspor netonya positif. Tapi ketika ekspor lebih kecil dibandingkan impor, maka berarti ekspor netonya itu negatif. Dengan demikian, maka kebijakan fiskal di dalam arti luas adalah kebijakan yang mempengaruhi aliran uang dalam perekonomian, dalam arti mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran investasi oleh sektor swasta, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, serta pengeluaran oleh sektor luar negeri dalam arti ekspor neto. Kebijakan yang mempengaruhi C, I, G, dan X minus M. Nah, selanjutnya aliran uang dalam arti sempit. Aliran uang dalam arti sempit itu merujuk pada anggaran atau budget. Dalam hal ini berarti adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Oleh karena itu, maka kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan mengenai APBN. Jadi, bagaimana pemerintah mengatur, mencari, menentukan besarnya pengeluaran, mengenai kegiatan-kegiatan pengeluaran yang membutuhkan pengeluaran, dan mengenai bagaimana pemerintah akan mengatur, mencari sumber-sumber penerimaan. Jadi, itu adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit.
yakni kebijakan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal ini biasanya cukup dekat dengan kebijakan moneter. Apa sih yang membedakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Fiskal itu asosiasinya uang. Moneter itu kata dasarnya juga money, yang berarti uang. Sama-sama semuanya mengenai uang. Tapi kalau kebijakan fiskal itu adalah flow-nya, alirannya, sedangkan kebijakan moneter adalah quantity-nya, mengenai jumlah uang beredar, mengenai kuantitasnya. Mana yang diterapkan oleh pemerintah, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter? Ini kalau saat ini jarang sekali pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal saja atau kebijakan moneter saja. Tetapi lebih sering pemerintah itu menerapkan kebijakan secara bersama-sama yang kita sebut sebagai mixed policy.